Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema pembahasan analisis informasi pasar dalam analisis keuangan. Sebelum masuk pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Nur Alvin Kurniawan, NIM 058, Aura Fitria Asdi, NIM 423, Ali Akbar Ramadan, NIM 446, Novi, NIM 282, Rizky Febi, NIM 457, Karisma Trisuryani, NIM 454, dan Bahrul Fahmi, NIM 447. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Pendahuluan. Informasi pasar adalah informasi yang berasal dari pasar yang bisa digunakan untuk analisis keuangan. Dalam pasar keuangan yang efisien, informasi tersebar cepat. Pasar mencerminkan informasi yang relevan. Dengan demikian, informasi dari pasar bisa dimanfaatkan oleh seorang analisis keuangan. Sebagai contoh, apabila prospek ekonomi membaik, harga-harga saham mempunyai kecenderungan untuk naik. Dengan demikian, tanpa melakukan analisis prospek ekonomi secara langsung, seorang analisis keuangan bisa memperkirakan prospek ekonomi hanya dengan menganalisis harga-harga saham. Informasi pasar dapat bersumber dari data keuangan yang tersedia maupun dari analisis yang dilakukan oleh lembaga rating. Lembaga rating. Lembaga rating adalah lembaga yang melakukan pengklasifikasian terhadap kualitas sekuritas yang dikeluarkan oleh emiten. Rating dilakukan terhadap sekuritas obligasi. Kualitas sekuritas terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pokok pinjaman dan bunga obligasi yang dikeluarkan. Lembaga rating antara lain Moody Investor Service Inc. dan Standard & Poor's Corp di Amerika Serikat dan Pevindo. Analisis pasar biasa dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu risiko dan return. Risiko secara umum bermakna negatif, yaitu kejadian buruk yang menimpa kita. Dalam pasar modal, risiko didefinisikan dengan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Misal, Tuan A berinvestasi senilai 100 juta pada obligasi PT X dengan tingkat bunga 12%. Dari investasi tersebut, Tuan A diperkirakan akan memperoleh 12 juta setiap tahun. Oleh karena penyimpangan dari hasil yang diharapkan relatif kecil, maka investasi dalam bentuk obligasi relatif rendah atau kecil. Akan tetapi, jika diperkirakan PT X akan mengalami kebangkrutan, maka risiko investasi Tuan A menjadi tinggi atau besar. Kemudian, untuk mengukur risiko secara statistik dapat menggunakan standar deviasi. Adapun langkah-langkah mengukur standar deviasi. Yang pertama, tentukan probabilitas kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua, tentukan return investasi dalam masing-masing kondisi ekonomi. Kemudian yang ketiga, hitung return yang diharapkan. Yang keempat, hitung varian. Yang kelima, hitung standar deviasi sama dengan akar dari varian. Kemudian yang terakhir, koefisien variasi sama dengan standar deviasi atau return yang diharapkan. Selanjutnya return. Return biasa dimaknai dengan keuntungan. Dalam pasar modal, return didefinisikan dengan perubahan nilai antara periode T+1 dengan T ditambah pendapatan-pendapatan lain yang terjadi selama periode T tersebut. Misalkan, kita membeli saham pada tahun ini dengan harga Rp1.000, kemudian tahun depan harga saham naik menjadi Rp1.200. Selama 1 tahun tersebut, perusahaan membagi dividen sebesar Rp50. Maka, return saham tersebut adalah return sama dengan 1.200 dikurangi 1.000
ditambah 50 per 1000 sama dengan 0,25 atau 25%. Karena jangka waktunya 1 tahun, maka disimpulkan bahwa return saham adalah 25% per tahun. Hubungan risiko dan return. Risiko dan return memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi return, semakin tinggi risiko. Atau semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula return yang diharapkan. Saham biasa memiliki return relatif tinggi, diikuti oleh obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, dan sertifikat Bank Indonesia. Risiko dan return dalam konteks portofolio. Portofolio bisa diartikan sebagai sekumpulan lebih dari satu aset. Misalkan kita mempunyai 4 saham, kita bisa mengatakan bahwa kita mempunyai portofolio saham yang terdiri dari 4 saham. Perhitungan return untuk portofolio relatif mudah, tetapi tidak demikian halnya dengan perhitungan risiko portofolio. Retur portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari retur individual seperti berikut ini. Selanjutnya, efisiensi pasar. Apabila kita membicarakan efisiensi pasar, istilah efisiensi di sini mempunyai arti yang sangat spesifik. Biasanya, efisiensi sering dikaitkan dengan perbandingan output-input, di mana semakin besar perbandingan output atau input akan semakin efisiensi suatu usaha. Efisiensi pasar bermula dari usaha seorang ahli statistik Morse Kendali yang berusaha melihat pola pergerakan harga saham dan komoditas. Informasi baru selalu mengalir ke pasar modal ada 2 hal. 1. Analis keuangan yang banyak dan pintar. 2. Kompetisi para analis. Analis yang banyak dan pintar selalu berusaha mencari informasi yang relevan di pasar modal, yang pada dasarnya selalu berusaha mencari jalan untuk memperoleh keuntungan di pasar modal. Kompetisi antar para analis menjamin kualitas analis keuangan. Kedua hal tersebut membuat informasi selalu mengalir ke pasar modal. Ada 2 macam tipe analis. 1. Analis teknikan atau chartis. Analis teknikan berusaha mencari pola pergerakan harga saham masa lalu. Analis semacam ini sering juga disebut sebagai chartis karena mereka berusaha membuat plot atau chart pergerakan harga saham. 2. Analis fundamental. Analis fundamental berusaha mencari informasi yang relevan untuk menentukan saham mana yang undervalued atau untuk dibeli, serta saham mana yang overvalued untuk dijual. Untuk memudahkan analisis efisiensi pasar modal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah. Harga saham mencerminkan informasi masa lampau. 2. Efisiensi bentuk setengah kuat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Ketiga, efisiensi bentuk kuat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Dan informasi yang privat tidak dipublikasikan. Implikasi yang bisa ditarik dari efisiensi pasar modal adalah pelaku pasar tidak mungkin memperoleh return abnormal, excess return, secara konsisten. Pengujian empiris terhadap validitas efisiensi pasar modal dilakukan untuk menguji implikasi efisiensi pasar tersebut. Pasar dikatakan efisiensi dalam 1. Bentuk lemah. Apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi harga masa lalu seperti analisis teknikal tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. 2. Bentuk setengah kuat. Apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi yang dipublikasikan seperti analisis fundamental tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. 3. Bentuk kuat apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi yang sifatnya publik dan privat tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten.
Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.